Halo Sobat Indonesia, salam dari ujung kandang. Ujung barat Indonesia, ujung timur Indonesia, ujung utara, ujung selatan, ujung pandang, dan ujung-ujungnya hanya dianggap teman. Kembali lagi di Berita Ternak. Berita tentang peternakan. Yeeha. Aduh sob, capek banget aku kerja di kantor. Aku kepingin bisnis lah, aku pengen cepet kaya, tapi bingung mau bisnis apa. Bisnis berarti yang harus menguntungkan ya. Iya, aku mau Bisa beli Ferrari. cepet dapat uang banyak. Setuju, gitu kan, mau ya. punya rumah besar, mobilnya mewah. Biar keren ya jadi bisnismen gitu ya. Tapi bingung apa ya enaknya bisnis apa ya? Mungkin sobat bisa nyobain bisnis peternakan nih sob, karena peternakan ini kan salah satu bidang yang cukup banyak ya, pasarnya itu juga masih luas gitu untuk bisa dijamah. Tapi emang mau ternak apa? Sapi, ayam, T-Rex, kadal, nyamuk, semut. Direct juga. Apa dong berarti? Nah ini pertanyaan sobat ini adalah salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanyakan nih oleh teman-teman atau sobat-sobat Ternaknesia di DM Instagram gitu ya. Mungkin apa gimana hari ini kita bahas aja tuh, mana yang lebih menguntungkan, peternakan mana ya? Oke, cekidot. Nah oke sob, yang pertama sobat bisa memulai bisnis atau beternak ayam nih sob. Karena kita tahu sendiri ya, ayam ini merupakan kebutuhan sehari-hari, ya permintaan itu selalu meningkat dari tahun ke tahun dan cenderung juga menguntungkan karena ya itu tadi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan juga maupun bisnis gitu ya, maupun bisnis kayak gitu. Dan peternak ayam ini menguntungkan, apalagi yang broiler ya, yang pedaging itu karena apa? Karena ayam ini memiliki masa panen yang cukup singkat, relatif lebih singkat kayak gitu. Nah, selain memulai bisnis ayam broiler, ya ayam potong tadi, sobat juga bisa mencoba memulai bisnis ayam petelur gitu, sob. Karena seperti daging ya, seperti daging ayam juga, telur ini juga banyak dibutuhkan ataupun permintaannya itu cukup tinggi dan harganya juga cenderung naik gitu ya. Selalu dinamis tapi cenderungnya lebih ke naik gitu dan merupakan kebutuhan sehari-hari juga sob. Jadi banyak dibutuhkan kayak gitu. Untuk pilihan ternak kedua, sobat bisa ternak bebek loh. Ternyata ternak bebek itu sama ayam 11-12 lah, malah justru lebih mudah kalau ternak bebek. Oh iya, karena bebek itu bisa dilepas di sawah bagaimana. Dan justru kalau masalah harga nih, lebih mahal bebek loh kalau dijual. Iya betul. Nah itu bisa jadi pilihan kamu sobat untuk bisnis. Oke, yang selanjutnya itu ada ternak kambing nih yang bisa dicoba oleh sobat. Karena ternak kambing juga bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Selain masa panen yang cepat, pemasaran yang juga tidak terlalu sulit ya, terutama kambing. Misalnya buat kurban, buat akikah kayak gitu ya sob ya. Nah bahkan jika kualitas kambing begitu bagus, pembeli akan datang sendiri ke kandang gitu. Jadi bahkan tanpa perlu kita pasarkan, pembeli akan datang sendiri ke kandang kita mungkin. Nah, daging kambing bisa diolah menjadi aneka masakan yang lezat dan bergizi tinggi. Karena itu harga daging kambing juga lumayan tinggi, apalagi menjelang Idul Adha. Nah, ini Idul Adha tadi ya, karena kebutuhannya itu kalau di harian ya selain untuk konsumsi masakan sate gitu ya, untuk akikah juga, dan ini dalam musimannya ada di Idul Adha gitu. Itu penjualannya akan sangat tinggi. Bisa sobat coba. Selain kambing, sobat juga bisa beternak sapi loh. Soalnya kalau sapi ini kebutuhan akan daging sapi ini juga tinggi loh, gak kalah tinggi sama si kambing. Si sapi juga kadang-kadang rame di kurban atau enggak ya di restoran-restoran kan pasti ada daging sapi juga kan. Jadi kalau ternak sapi ini pasti juga lebih menguntungkan juga. Gitu. Kalau harga kan pasti juga lebih tinggi juga kan pastinya. Buat burger ya. Ya burger, steak atau apa gitu, daging slice, bakar-bakar itu emang lebih keren kalau sapi kan, lebih cocoknya kan sapi. Jadi juga sapi juga ini nggak sih sob, bisa juga dikonsumsi susunya ya. Nah bener. Sapi perah gitu ya, bisa juga sobat mulai beternak. Bisa ngambil dari sapinya, dari daging sapinya atau dari susunya. Jadi sapi ini banyak macam fungsinya lah kalau diternakin gitu. Nah yang terakhir sobat bisa mencoba ternak lele nih sob. Oh, lele ya? Kalau dari yang tadi kita sebutkan itu adalah hewan-hewan yang ada di darat, sekarang sobat bisa mencoba juga bisnis lele ataupun hewan perairan kayak gitu ya. Nah lele ini pasarnya itu juga cukup besar sob, gitu kan, karena biasa untuk digoreng ya, lele goreng, untuk di rumah makan itu pasti butuh lele penyet ya, lele penyet, pecel lele gitu kan. Nah betul. Nah itu permintaannya besar dan lele ini cenderung cara mengurusnya dari hewan jenis-jenis ikan yang lain itu lebih mudah perawatannya. Dan bahkan sekarang nih apalagi kalau sobat ya tadi yang kita sebutkan di awal, banyak juga nih sekarang orang yang memadukan beberapa jenis peternakan jadi kandang terpadu gitu. Jadi ada kandang kambing, kandang ayam, dan kandang lele sekaligus dalam satu arena. Mungkin sobat bisa mencoba ini di rumah kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi kayaknya kalau pikir-pikir
kalau nggak sapi, ayam sih aku pilihnya. Tapi antara dua itu, sapi sama ayam, lebih menguntungkan mana ya? Oke, jadi gini Sob, yang namanya bisnis itu identik ya, namanya untung, ada ruginya, ada plus dan juga ada minusnya. Oh, plus minus ya? Nah, kalau misalnya dari dua hewan yang sobat sebut tadi, untuk sapi, ini keuntungannya nih apapun atau kelebihannya ya ketika sobat ingin memulai beternak sapi, yang pertama penyakitnya itu relatif lebih sedikit. Nggak gitu rewel ya. berarti dia. Nggak rewel, terus pakannya bisa gratis, apalagi sobat yang berada di daerah pedesaan gitu ya, itu masih bisa dapat dari rumput, dari hasil panen padi juga bisa gitu ya. Terus produksi pupuk yang tinggi ya karena hasil dari kotorannya, komposnya gitu ya, dari urinnya si sapi ini sendiri bisa diolah jadi pupuk, dan jelas perawatannya tidak rewel sama kita dia Sob ya. Gitu. Nah, tapi dari sapi ini juga ada kelemahannya. Yang pertama itu membutuhkan pakan yang banyak, jelas ya karena ukurannya lebih besar, konsumsi makannya lebih banyak gitu ya. Terus kedua menghasilkan limbah yang banyak juga. Jadi ketika sobat memulai bisnis sapi tapi rencana untuk pengelolaan limbahnya itu masih kurang baik, itu bisa menjadi masalah karena ya nanti limbahnya akan menumpuk gitu. Jadi ya. repot ya, bau ntar ya kalau nggak bisa diurus ya. Karena kotorannya akan dihasilkan lebih banyak kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah investasinya cukup besar gitu. Jadi ketika sobat ingin memulai beternak sapi gitu ya, itu modalnya akan lebih tinggi daripada sobat untuk memulai beternak ayam seperti itu. Iya sih, make sense sih. Terus kalau ayam apa? Kalau keuntungannya? Nah, kalau ayam ya Sob ya, kalau ayam ini yang pertama nih keuntungannya ataupun kelebihannya, ada banyak kemitraan. Nah, jadi banyak ya kolaborasi antara peternak gitu. Jadi misalnya kita beberapa orang, sobat bisa mencari teman-teman sobat yang lain, bisa kolaborasi untuk membuat sebuah peternakan ataupun bikin kandang ayam kayak gitu ya. Jadi di sini posisinya bisa irit modal, terus ada rutinitas pendampingan, mungkin sobat juga bekerja sama dengan kelompok warga gitu ya, warga masyarakat kayak gitu. Kemudian yang kedua keuntungannya terukur ya itu tadi karena pasarnya sudah jelas ini merupakan kebutuhan sehari-hari juga kan untuk ayam sendiri. Dan yang ketiga kebutuhannya itu tinggi gitu ya. Tadi selain dagingnya, telurnya juga bisa dimanfaatkan kan, apalagi kalau petelur. Nah kemudian juga dari ayam sendiri pasti punya segi kelemahannya Sob. Yang pertama mudah gagal panen nih karena rawan sakit gitu ya. Banyak ya kan ayam itu cukup banyak ya penyakit-penyakitnya, ntar bisa jadi ketika sobat memulai beternak gitu, mungkin hasil antara pertama kali memulai dan ketika dipanen bisa berbeda kayak gitu ya, karena sakit dan kemudian mati. Kemudian yang kedua harganya cukup fluktuatif gitu, jadi based on kebutuhan juga kan pasti ya, supply dan demand-nya juga. Terus yang ketiga dicurangi kemitraan. Nah ini adalah hal yang mungkin bisa terjadi gitu, kelemahannya bisa terjadi ketika sobat beternak ayam. Tapi untuk masalah ketiga ini bisa sobat antisipasi juga, terutama ya dalam hal mungkin perjanjiannya, kerjasamanya seperti apa, seperti itu Sob. Oh berarti untuk ternak ini harus disesuaikan ya, modelnya berapa, berani nanggung risiko berapa besar, gitu-gitu ya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung apa gimana, komen aja di bawah ya. Kalian mau bisnis apa, ternak apa, entah ternak kadal apa gimana, komen aja di bawah, oke? Nah itu tadi sobat informasi yang bisa kita sampaikan di berita ternak episode kali ini gitu ya. Tunggu berita ternak episode-episode selanjutnya. Terus dukung peternak Indonesia dan salam dari ujung kandang. Thank you, bye-bye.